Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah, berjumpa lagi dengan saya melalui video ini ya teman-teman. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan rezeki melimpah. Amin, Allahumma amin, dan selalu penuh syukur tentunya. Saya ucapkan selamat beribadah puasa ya teman-teman. Semoga segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini yang penuh berkah, Allah terima dan Allah limpahkan rahmat kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Di video kali ini saya mulai dengan cuci-cuci baju ya teman-teman, alias kucek-kucek hotahe gitu ya. Nah, alhamdulillah ini tuh kegiatan saya yang kesekian gitu ya teman-teman, karena memang tadi pagi saya sudah beberes rumah, sudah sapu-sapu, sudah ngepel, sudah lap-lap, sudah hilangkan debu dan sebagainya gitu. Saya juga sempatkan manggang daging kebab tadi ya teman-teman, makanya ini umba-umbanya siang sekali gitu ya. Biasanya jam segini saya sudah jemur ya teman-teman. Nah, selesai cuci-cuci, ini lanjut mau saya jemur ya teman-teman. Rencananya setelah jemur-jemur baju, saya mau lanjut untuk gulung-gulung kebab, karena memang urusan kebab ini belum selesai ya teman-teman. Alhamdulillah untuk pesanan di Idul Fitri nanti itu lumayan gitu ya teman-teman. Jadi ini rencananya mau saya selesaikan terlebih dahulu. Semoga berkah ya, mohon doanya ya teman-teman. Untuk teman-teman juga di rumah, semoga rezeki semuanya berkah ya, dan semua dilancarkan. Amin, Allahumma amin. Nah teman-teman di rumah, gimana keadaannya hari ini? Sudah selesaikah tugas-tugas di rumah? Atau memang teman-teman sekarang lagi berkegiatan beberes rumah gitu ya? Ayo ya teman-teman, saya temani ya dari jauh. Dan buat teman-teman yang sudah berkegiatan dan sekarang sudah bersantai-santai ria, semoga bisa menemani kegiatan saya sampai akhir ya. Semangati saya terus gitu ya teman-teman. Walaupun dalam keadaan puasa, kita tetap harus semangat ya teman-teman. Wajib melawan rasa malas supaya apa? Supaya selalu produktif gitu. Rasa malas itu memang datang ya di waktu-waktu tertentu gitu ya teman-teman. Semua itu banyak faktornya. Bisa jadi karena cuaca yang mendung-mendung syahdu bikin kita itu mager gitu ya. Bisa jadi karena kita kadang juga bingung ya mau berkegiatan apa, karena kita nggak punya target yang harus diselesaikan pada waktu itu juga. Bisa jadi juga karena pikirannya teman-teman, terkadang kita itu stres gitu ya, capek. Nah kalau faktor yang terakhir ini teman-teman, obatnya itu healing ya teman-teman. Minimal bisa cuci mata gitulah ya, minimal biar pikiran kita bisa fresh, bisa menghilangkan beban-beban dan rasa penat yang ada gitu ya teman-teman. Nah, salah satu cara tercepat bagi saya untuk menghilangkan rasa malas gitu ya teman-teman, ini tuh fast charging banget untuk semangat membara gitu ya teman-teman. Biasanya saya tuh mendengar, membaca, juga melihat kata-kata motivasi, baik itu dalam bentuk tulisan, suara, dan juga gambar gitu ya teman-teman. Jadi saya tuh kalau mendengar kata-kata motivasi, misalnya pencapaian seseorang dalam bentuk apapun, saya tuh bisa tersemangati gitu teman-teman. Nah, hal yang paling sering saya lakukan ya belakangan ini, saya tuh nonton video kegiatan dari teman-teman semua. Itu semua bisa membuat saya terpacu untuk bersemangat gitu ya teman-teman. Terpacu untuk ikut bergerak, terpacu untuk menyelesaikan target, tugas-tugas di rumah, dan juga urusan dagangan. Saya tuh juga semangat banget gitu ya teman-teman, karena memang menonton kegiatan teman-teman semua di rumah. Terima kasih banyak ya sudah menyalurkan semangatnya secara tidak langsung gitu ya teman-teman. Nah, supaya lebih semangat dan juga nggak buang-buang waktu ya teman-teman, kadang malam itu saya sudah pikirkan besok mau berkegiatan apa gitu. Misalnya besok pagi saya sudah harus beberes ini gitu ya teman-teman. Jam sekian saya sudah harus berkegiatan yang ini, karena saya juga berdagang ya teman-teman. Jadi terkadang saya juga pikirkan gitu ya, besok saya panggang daging ya, setelah itu saya gulung di jam segini, insya Allah selesai jam segini, seperti itu ya. Semua itu saya pikirkan teman-teman, supaya apa? Supaya waktu itu nggak terbuang percuma gitu ya. Jadi kalau bisa dimaksimalkan, semuanya bisa dapat gitu ya teman-teman. Jadi beberes rumah selesai, urusan dagangan juga selesai, dan tugas-tugas yang lain juga terselesaikan gitu. Walaupun ternyata nanti di hasil akhirnya tidak sesempurna dengan apa yang kita rencanakan gitu ya teman-teman. Misalnya waktunya yang keteteran, atau apa yang tiba-tiba ada masalah lain yang harus kita selesaikan terlebih dahulu gitu
gitu ya teman-teman. Jadi hal ini saya berusaha untuk tidak menjadikan beban di saya gitu ya, karena memang gak ada yang perfect ya teman-teman. Kalau kita mau berharap semua sesempurna dengan apa yang kita rencanakan, tentu sepertinya mustahil gitu ya. Yang terpenting kita sudah berusaha untuk maksimal ya, sudah berusaha untuk mencapai target yang kita tentukan ya teman-teman. Sisanya kita ikutin arus aja dan nikmati prosesnya gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak terbebani di kita, sehingga kita kepikiran ya terkadang. Dan juga mengelola pikiran itu penting banget ya teman-teman. Jangan sampai kita itu lelah ya, sampai lelahnya di pikiran juga ikutan lelah gitu ya teman-teman. Kepikiran dan segala macamnya, kata lainnya adalah stres gitu ya. Nah setelah duhur, setelah saya gulung-gulung kebab, saya sempatkan untuk sholat dulu ya teman-teman. Kemudian ini saya lanjut bantuin ibu-ibu di perumahan gitu ya. Ini tuh lagi bungkusin takjil untuk anak-anak di masjid gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh sekedar snack-snack untuk menyenangkan mereka yang sedang belajar berpuasa di masjid gitu ya. Jadi ini saya rame-rame gitu ya teman-teman. Tapi mohon maaf ya, nge-record videonya nggak banyak karena memang waktu itu saya juga langsung bantuin bungkus-bungkus gitu. Ini tuh kegiatan rutin setiap tahun ya teman-teman di bulan Ramadan. Semoga semua rezeki ibu-ibu di perumahan berkah, lancar, jaya gitu ya. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya setelah asar saya lanjut untuk menyiapkan menu berbuka puasa ya teman-teman. Nah ini saya mau nyiapkan bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Mohon maaf ya, saya tuh masak nggak pernah yang aneh-aneh gitu ya teman-teman. Masaknya tuh masakan wong deso gitu ya. Jadi masakannya seadanya aja. Nah ini saya pakai 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, saya iris. Setelah ini tinggal ditumis-tumis aja ya teman-teman. Nah setelah minyaknya panas, saya masukkan bawang merahnya terlebih dahulu. Saya aduk-aduk, saya tumis-tumis sampai sedikit layu gitu ya teman-teman. Setelah layu baru saya tambahkan untuk bawang putihnya. Ini tuh masakan sederhana ya teman-teman, masakan deso gitu. Karena memang saya tuh masak keseringan diulang-ulang gitu ya teman-teman. Alhamdulillah suami saya tuh nggak pernah rewel ya, kepinginnya malah yang bening-bening aja. Jadi kemarin saya masak sayur bening, sekarang oseng-osengnya bening juga kayak gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah nggak ngerepotin gitu ya. Nah di sini saya punya labu siam, saya pakai 1, sudah saya iris-iris gitu ya. Saya masukkan setelah kuahnya mendidih ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada seasoning, saya tambahkan garam, gula, penyedap dan juga lada bubuk. Nah selanjutnya diaduk-aduk dan saya tutup terlebih dahulu supaya apa? Supaya hemat gas ya dan lebih cepat juga matangnya. Alhamdulillah ini sudah matang. Baru saya tambahkan irisan cabai ya teman-teman. Ini tuh cabai rawit. Saya tambahkannya di akhir ya supaya pedesnya tetap berasa gitu ya teman-teman. Sedikit keras-keras gitu. Nah alhamdulillah ini sudah matang. Tinggal saya tiriskan aja. Ini tuh kesukaan suami saya ya teman-teman. Jadi sayur labu siam itu kesukaan suami saya banget. Mau diolah apa aja dia pasti suka. Nah untuk teman si sayur labu siam, di sini saya tuh sudah bikin cakalang suwir kecap gitu ya teman-teman, bumbu kecap. Saya nggak tahu judulnya apa, pokok ini cakalang suwir saya bumbu kecap gitu. Nah ini tuh enak banget. Nah untuk menambah nafsu makan tetap tinggi ya teman-teman, bukan cuma sambal. Di sini saya sudah nyiapkan kerupuk ya, saya goreng-goreng seperti ini. Untuk cemilan juga nanti setelah ba'da sholat tarawih ya, biasanya kan kepingin nyemil gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada kerupuk tuh enak banget gitu, nyemilnya nggak seberapa berat gitu ya teman-teman. Nah teman-teman di rumah lagi nyiapkan menu apa hari ini? Tulis ya di kolom komentar, siapa tahu menu kita lagi samaan gitu ya teman-teman. Nah alhamdulillah ini untuk goreng-goreng kerupuknya sudah selesai ya. Ini dia menu kami hari ini, ada sayur labu siam, cakalan bumbu kecap, sambal, dan juga saya nggak bikin takjil ya teman-teman, karena memang jarang banget bikin takjil. Di sini saya cuman bikin teh hangat aja. Selanjutnya ini tuh kegiatan saya di malam hari ya teman-teman, setelah saya sholat tarawih. Nah ini tuh saya mau nyiapkan urusan dagangan ya, lagi-lagi dagangan gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah memang sekarang lagi diribetin, disibukin sama urusan yang beginian. Rezeki ya teman-teman ya, jangan ditolak ya. Jadi tetap harus semangat. Mohon maaf banget ya teman-teman, dari beberapa kali saya upload video yang saya record tuh hanya urusan perdagangan kebab gitu ya. Tapi memang beberapa hari ini yang saya pegang dan yang saya kerjakan itu hanya kebab ya teman-teman. Dan sampai detik ini pun saya masih kerja kebab karena memang belum selesai. Nah ini tuh
pesanan dari luar kota gitu ya teman-teman. Ini tuh mau saya kirim gitu ya, nanti lewat ekspedisi. Nah ini juga sekalian gitu ya, yang dari Bandung itu pesen untuk es wawan juga, karena di sana tuh nggak ada dan dia tuh rindu gitu dengan es legend gitu ya teman-teman. Nah, urusan perdagangan ini sebenarnya teman-teman, dagang itu nggak harus dari produk sendiri ya. Bisa dimulai kalau mau belajar-belajar teman-teman tuh, mungkin ada yang belum pernah ya urusan dagang mendagang, bisa dimulai dari produk orang lain. Misalnya kalau sekarang itu lagi banyak ya orang jual baju ya teman-teman. Teman-teman tinggal nyediakan aja waktu untuk naruh foto dan untuk cuap-cuap gitu ya, kata-kata yang menarik, taruh aja kata-kata yang menarik dan taruh foto-foto yang menarik gitu ya teman-teman. Walaupun gak ada yang bertanya, taruh aja, yaitu bagian dari kita mengenalkan bahwa kita punya produk yang akan kita jual. Gak harus produk sendiri ya teman-teman, produk orang lain. Jadi belajar berani aja lebih dulu seperti itu. Saya juga memulainya dulu dari hal yang sama ya teman-teman. Jadi saya tuh jualkan produk orang lain terlebih dahulu. Yang penting berani dulu, yang penting pede dulu, dan kita itu yang namanya punya produk ya harus berani membanggakan gitu ya teman-teman. Walaupun ada yang bilang gitu aja kok dijual, seperti itu ya. Ya itu bagian dari latihan mental aja sebagai pedagang gitu ya teman-teman. Nah dulu saya tuh mulai dagang, mulai berani mengenalkan produk itu sejak saya SMA. Saya dulu bawa produk ibu saya ya yang bikin. Dulu itu sering bikin brownies, zebra kukus dan sebagainya, lumpia dan lain-lain gitu ya teman-teman. Saya bawa ke sekolah waktu itu, tapi memang nggak banyak ya, namanya juga belajar. Nah alhamdulillah dari situ saya mulai latihan tuh buat jual-jual gitu ya teman-teman. Nah ketika di kampus pun saya juga tetap jual-jual ya teman-teman. Saya tuh tetap lagi-lagi ngambil produk orang lain. Dulu tuh saya berdua dengan teman saya gitu ya. Jadi karena saya nggak punya kendaraan, teman saya yang ngambilkan produk gitu, saya titip. Nah saya berdua tuh keliling kampus teman-teman untuk menjualkan, menjajakan jajanan pasar gitu. Satu kotak kalau nggak salah isi 20 biji dan keuntungannya itu Rp4.000 ya kalau nggak salah. Nah alhamdulillah uang Rp4.000 itu sudah bisa untuk beli lauk pauk ya teman-teman, walaupun lauknya hanya sebatas tempe gitu ya. Itu di tahun 2011 kalau nggak salah 2012 gitu ya teman-teman, antara tahun itu. Nah itu aja sudah alhamdulillah ya teman-teman. Setelah jual kue saya juga pernah jual bros, itu saya keliling-keliling kos-kosan gitu ya teman-teman, kos-kosan teman-teman cewek tuh saya pada datengin gitu. Terus setelah itu saya juga pernah jual tuh yang namanya jualan baju ya. Alhamdulillah tuh waktu jualan baju, karena memang marketnya pas ya, kalau di kampus tuh kan stylish banget, jadi jualan baju itu masya Allah rame banget. Nah alhamdulillah teman-teman sudah di ujung ini ya, nggak terasa saya cuap-cuap terus ya teman-teman. Nah ini keesokan harinya lagi langsung di up gitu ya, di pick up sama kurirnya gitu ya teman-teman. Cuman mohon maaf ini videonya kurang jelas. Nah saya mengucapkan banyak terima kasih, semoga videonya bisa bermanfaat ya, semoga ada banyak kebaikan yang teman-teman ambil dari video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.